Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Devina Kalisa dengan NIM F1D225057 dari Prodi Teknik Geologi Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi ibadah dalam Islam. Tujuannya untuk memenuhi syarat luas agama Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi ibadah. Ibadah menurut bahasa yaitu merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara, ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya sesuai dengan lisan para rasul. Ibadah mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan dan perbuatan. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah ma'dah dan ibadah ghairu ma'dah. Ibadah ma'dah ini ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diubah-ubah. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sepertinya. Nah, contoh yang kedua yaitu ibadah ghairu ma'dah. Ibadah ghairu ma'dah ini perbuatan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan hati yang tulus. Contohnya seperti bersedekah dan menuntut ilmu. Adapun tujuan ibadah ini yaitu untuk menciptakan manusia dan jin sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah harus dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan ibadah tidaklah diterima. Ada beberapa kategori ibadah dalam Islam. Secara umum, kategori ibadah ini merujuk pada cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibedakan berdasarkan jenis dan aspek pelaksanaannya. Berikut beberapa contoh ibadah dalam Islam, yaitu ada ibadah qobliyah. Ibadah qobliyah adalah bentuk yang dilakukan dengan melibatkan hati dan niat yang tulus. Beberapa contoh ibadah qobliyah yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur, sabar, niat yang ikhlas, dan tawakal. Yang kedua yaitu ada ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah ini adalah bentuk ibadah yang melibatkan tindakan atau perbuatan fisik yang dilakukan secara sesuai dengan ajaran Islam. Contoh ibadah amaliyah ini yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, adapun ibadah yang ketiga ini yaitu ibadah qobliyah. Ibadah qobliyah ini yaitu bentuk ibadah yang melibatkan ucapan atau perkataan yang mencakup segala bentuk doa, zikir, dan bacaan. Contohnya yaitu zikir, doa, membaca ayat suci Al-Quran. Nah, yang terakhir itu ada ibadah ma'aliyah. Ibadah ma'aliyah ini adalah ibadah yang berkaitan dengan pengeluaran harta atau kekayaan. Contohnya seperti zakat, sedekah, haji, dan umroh. Dampak yang didapat kepada manusia setelah melaksanakan ibadah yaitu ada dampak individu maupun dampak sosial. Dampak individunya yaitu menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Ibadah menumbuhkan rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah dapat menenangkan hati. Contohnya seperti berzikir, sholat, dan membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu mendidik kedisiplinan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat 5 waktu. Yang kedua itu ada dampak sosial. Dampak sosial ini seperti sholat berjamaah, yaitu mempererat persaudaraan antar sesama umat manusia. Yang kedua itu menciptakan keadilan sosial. Yang keempat membentuk masyarakat yang berbaik hati. Sekian penyampaian materi tentang ibadah dalam Islam dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.